Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Mulai 9 Maret 2026, pemerintah resmi mencarikan THR untuk 9,64 juta ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dengan tambahan 50% tunjangan kinerja. Total anggaran mencapai R5 triliun. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih besar lagi yang sedang dibahas diam-diam soal rapel kenaikan gaji pensiunan yang masuk APBN 2026. Apakah Bapak dan Ibu termasuk penerimanya? Berapa yang akan diterima dan kapan cairnya? Tonton sampai selesai karena ada 6 hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui sebelum uang itu masuk ke rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami hormati, selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini kita akan membahas berita yang paling banyak ditanyakan, paling banyak dicari, dan paling banyak membuat jantung para pensiunan dan ASN se-Indonesia berdebar-debar. Kita bicara soal THR, soal rapel, soal gaji ke-13, dan soal masa depan sistem pensiun Indonesia yang sedang berubah besar-besaran. Duduk yang nyaman. Siapkan catatan kalau perlu karena informasi hari ini sangat padat dan sangat penting. Baiklah, mari kita mulai dari berita yang paling segar. Pemerintah Indonesia resmi mulai mencairkan tunjangan hari raya, atau yang kita kenal dengan THR untuk seluruh aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, para hakim, serta para pensiunan. Pencairan ini dimulai sejak awal Maret 2026 dan ditargetkan sudah sampai ke rekening penerima paling lambat 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih menunggu, sabar ya. Prosesnya sedang berjalan. Yang membuat THR tahun ini berbeda dari 2 tahun sebelumnya adalah adanya tambahan komponen pembayaran. Selain mendapat THR sesuai dengan besaran gaji pokok dan tunjangan melekat seperti biasanya, tahun ini seluruh penerima juga mendapat tambahan pembayaran sebesar 50% dari tunjangan kinerja. Ini kabar gembira yang sudah lama ditunggu-tunggu. Menteri Keuangan sendiri yang menegaskan bahwa THR kali ini adalah yang paling besar dalam 2 tahun terakhir, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Untuk membiayai seluruh pembayaran THR ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 4,3 triliun khusus untuk THR. Namun kalau kita gabungkan dengan program bantuan sosial lainnya yang juga dicairkan dalam periode yang sama, total angkanya melonjak hingga 55 triliun. Angka yang luar biasa besar, dan dari angka itu hampir 9,4 juta jiwa akan menerima manfaatnya. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dilupakan. Seluruh ASN pusat, ASN daerah, prajurit TNI, Polri, hakim, dan para pensiunan, semuanya masuk dalam daftar penerima. Sekarang soal besarannya untuk ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim. THR yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat ditambah 50% tunjangan kinerja. Untuk ASN daerah besarannya mengikuti skema yang sama dengan ASN pusat, namun disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Sementara untuk para pensiunan, besaran THR dihitung berdasarkan uang pensiun bulanan yang biasa diterima masing-masing berbeda dan itu wajar. Sistem pensiun kita memang dirancang proporsional berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja. Tapi sebelum kita terlalu fokus pada THR, ada satu isu yang jauh lebih besar dan lebih panjang dampaknya yang sedang ramai dibicarakan sejak Jumat, 28 Februari 2026, yaitu soal rapel kenaikan gaji pensiunan yang dikaitkan dengan APBN 2026. Isu ini seperti bola salju yang terus membesar. Setiap grup WhatsApp pensiunan, setiap forum online, setiap obrolan di pos ronda membicarakan hal yang sama. Benarkah ada rapel? Siapa yang berhak? Berapa yang akan diterima? Dan yang paling sering ditanyakan kapan cairnya? Gua mau jawab satu persatu dengan jujur dan apa adanya. Pertama, soal apakah itu benar? Ketika sebuah kebijakan disebut masuk dalam skema APBN, itu artinya ada arah kebijakan yang dikaitkan dengan penganggaran negara. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami,
Kalau sesuatu masuk APBN, secara prinsip pos anggarannya sudah disiapkan, kebutuhannya sudah dihitung, dan prosesnya harus mengikuti aturan pengelolaan keuangan negara. Ya, ini berbeda dengan sekedar janji yang mengambang tanpa proses. Jadi, ini kabar baik. Tapi apakah langsung cair begitu masuk APBN? Sayangnya tidak sesederhana itu. Proses negara punya jalurnya sendiri. Ada tahapan yang harus dilalui dan tidak bisa dilewati begitu saja. Tahapan pertama adalah penetapan kebutuhan anggaran. Kementerian Keuangan harus menghitung total dana yang diperlukan. Dan ini bukan pekerjaan mudah karena pensiunan itu beragam. Ada berbagai golongan, masa kerja yang berbeda-beda, status penerima yang berbeda, dan periode rapel yang juga bisa berbeda. Semua itu memerlukan kalkulasi yang teliti dan menyeluruh. Tahapan kedua adalah penyesuaian komponen belanja dalam penganggaran negara. Setiap perubahan atau penambahan pos belanja harus mengikuti mekanisme yang berlaku mulai dari administrasi internal, koordinasi lintas lembaga, hingga kalau diperlukan ada pembahasan dengan legislatif, sesuai aturan yang berlaku. Tahapan ketiga adalah penyusunan aturan teknis. Ini adalah tahapan yang paling penting karena tanpa aturan teknis pelaksana di lapangan tidak bisa bergerak. Aturan teknis bisa berbentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri, tergantung skema kebijakan yang dipilih. Di dalam aturan teknis itulah nanti akan dijelaskan secara rinci siapa yang berhak menerima, periode rapel dihitung dari kapan, komponen apa saja yang masuk perhitungan, bagaimana mekanisme penyalurannya, dan jadwal pelaksanaannya. Tahapan keempat adalah sinkronisasi data. Nah, ini yang paling sering menyebabkan keterlambatan dan paling banyak memakan waktu. Data pensiunan harus valid secara keseluruhan. Nama, tanggal lahir, golongan terakhir, masa kerja, status penerima, apakah pensiunan langsung atau janda duda atau terusan, nomor rekening, bank penyalur, hingga status kepesertaan aktif sesuai verifikasi. Semua itu harus sinkron antara basis data lembaga terkait dan basis data penyalur. Kalau satu saja tidak cocok, bisa terjadi penundaan untuk orang tertentu meskipun keseluruhan proses berjalan lancar. Tahapan kelima adalah simulasi perhitungan. Setelah data dianggap valid, barulah sistem mulai menghitung rapel. Konsep rapel pada dasarnya adalah selisih antara yang seharusnya diterima dikurangi, yang sudah diterima dikali periode yang telah ditetapkan. Ini menghasilkan nominal yang berbeda-beda untuk setiap orang. Dan itulah yang sering jadi bahan banding-bandingan. Pak A dapat sekian, Bu B dapat sekian. Kenapa beda? Jawabannya bukan ketidakadilan. Itu adalah hasil proporsional berdasarkan riwayat kerja dan ketentuan yang berlaku. Tahapan keenam dan terakhir adalah pengesahan dan pencairan. Dana dari kas negara disalurkan ke lembaga penyalur sesuai mekanisme, lalu diteruskan ke bank-bank penyalur, dan akhirnya barulah masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya kapan cair dengan mempertimbangkan semua tahapan tadi, realistisnya proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan dari saat isu menguat. Jika isu ini menguat sejak akhir Februari 2026, maka perkiraan pelaksanaan teknis paling cepat bisa mulai terlihat di sekitar bulan April atau Mei 2026. Tergantung seberapa cepat aturan teknis diterbitkan dan data tersinkronisasi. Tapi tanggal yang paling aman untuk Bapak dan Ibu pegang adalah tanggal yang resmi dari pengumuman pemerintah, bukan dari grup WhatsApp atau konten yang tidak ada sumbernya. Sekarang bicara soal siapa yang berhak menerima berdasarkan skema yang biasanya diterapkan dalam kebijakan seperti ini. Target penerima umumnya mencakup pensiunan ASN, baik PNS pusat maupun daerah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, penerima pensiun janda atau duda, serta penerima pensiun terusan anak yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Secara prinsip tidak ada kelompok yang ditinggalkan selama status penerimanya sah, datanya valid, dan masuk dalam mekanisme yang ditetapkan.
Namun sekali lagi kata kuncinya adalah sesuai ketentuan dan aturan teknis yang akan diterbitkan, karena selalu ada detail yang hanya bisa dipastikan setelah aturan resmi keluar. Misalnya, apakah periode rapel dihitung mulai dari bulan tertentu? Apakah berlaku untuk semua penerima, atau hanya yang pensiun di periode tertentu? Semua itu baru bisa dijawab setelah petunjuk resmi terbit. Selain THR dan rapel, ada satu kabar lagi yang tidak kalah penting. Pemerintah juga telah merencanakan pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara dan pensiunan yang rencananya akan dibayarkan pada bulan Juli mendatang. Tepatnya diperkirakan sekitar tanggal 6 atau 7 Juli 2026. Gaji ke-13 ini biasanya diberikan bersamaan dengan momentum tahun ajaran baru untuk membantu para ASN dan pensiunan menanggung beban biaya pendidikan anak dan cucu. Jadi tahun 2026 ini benar-benar menjadi tahun yang penuh dengan kabar baik dari sisi kesejahteraan aparatur negara. Di sisi lain, pemerintah juga menyalurkan berbagai program perlindungan sosial secara bersamaan. Bantuan pangan berupa 10 dek beras dan 2 liter minyak goreng disiapkan untuk 30 maupun 4 juta keluarga penerima manfaat, dengan anggaran total mencapai 14,9 triliun. Pemerintah juga akan mengakselerasi belanja subsidi pupuk senilai triliun, pembayaran kompensasi energi sebesar 27 triliun, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Semua ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, aktivitas ekonomi terus meningkat, dan momentum pertumbuhan ekonomi terakselerasi selama periode hari raya dan bulan pertama tahun 2026. Namun di balik berbagai kabar gembira ini, ada persoalan struktural yang sudah lama menjadi keprihatinan bersama. Masalah yang bahkan diakui oleh Korp Pegawai Republik Indonesia atau Korpri sendiri. Ketika ditanya soal kesiapan pensiun, lebih dari 90% ASN yang ditemui di lebih dari 400 kabupaten kota menyatakan bahwa mereka berharap bisa memperpanjang masa kerja. Alasannya beragam, tapi paling banyak adalah karena cicilan rumah belum lunas dan SK masih tertahan di bank. Ini potret nyata dari kondisi kesejahteraan ASN kita. Seseorang bekerja puluhan tahun untuk negara, tapi saat pensiun tiba, yang ada di benaknya bukan rencana liburan atau menikmati masa tua, melainkan kecemasan soal bagaimana melunasi utang. Bahkan ada yang setelah pensiun masih terjerat pinjaman online karena SK pensiun, mereka sudah habis dikreditkan dan tidak kembali-kembali. Ini bukan cerita 1-2 orang. Ini fenomena yang meluas, terutama di kalangan guru dan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Dari sisi sistem, Indonesia saat ini memiliki 2 pilar utama sistem pensiun, yaitu dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela. Pilar pertama terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun baik untuk pekerja swasta, ASN maupun anggota TNI dan Polri. Pilar kedua adalah program pensiun sukarela yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Dana Pensiun. Secara agregat, total aset dana pensiun per akhir Mei 2024 sudah mencapai RA 39,1 triliun atau tumbuh 8,36% secara year on year. Jumlah penyelenggara program pensiun saat ini berjumlah 222, dengan peserta aktif mencapai 229 juta orang. Namun di balik angka yang tabak besar itu, ada masalah yang mengkhawatirkan replacement ratio atau perbandingan antara uang pensiun yang diterima dengan penghasilan terakhir saat aktif pekerja baru mencapai sekitar 15-20% dari take-home pay. Artinya, jika seseorang terakhir menerima penghasilan 10 juta per bulan, maka uang pensiun yang diterima hanya sekitar 1,5 juta hingga 2 juta. Padahal rekomendasi International Labour Organization menyarankan replacement ratio minima 40%. Kita masih jauh dari angka itu. Penilaian dari pihak eksternal pun tidak bisa diabaikan. Global Pension Index 2023 yang diterbitkan oleh Mercer dan CFA Institute menempatkan Indonesia pada nilai indeks 51,8 dari skala 100. Dikategorikan dalam kelompok C dari 47 negara yang dinilai.
Artinya sistem pensiun Indonesia masih membutuhkan pengembangan dan penguatan yang signifikan agar bisa bertahan secara berkelanjutan. Beberapa usulan perbaikan yang direkomendasikan antara lain memperluas cakupan kepesertaan, memperkuat regulasi secara berkesinambungan, serta meningkatkan transparansi kepada peserta. Sebagai respon atas berbagai tantangan ini, OJK telah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan dana pensiun Indonesia untuk periode 2024 hingga 2028. Peta jalan ini ditopang oleh 4 utama, yaitu penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan ekosistem sektor dana pensiun, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengaturan pengawasan dan perizinan. Implementasinya dibagi dalam 3 fase. Fase pertama 2024 hingga 2025 berfokus pada penguatan fondasi. Fase kedua 2026 hingga 2027 berfokus pada konsolidasi dan penciptaan momentum termasuk pembangunan sistem terintegrasi kepesertaan IPSI nasional. Fase terakhir di tahun 2028 adalah fase penyesuaian dan pertumbuhan, di mana diharapkan sudah terbentuk ekosistem dana pensiun yang lebih baik dengan peningkatan replacement ratio yang signifikan. Jadi Bapak dan Ibu gambarannya seperti ini. Jangka pendek kita sedang menikmati THR dengan tambahan 50% tunjangan kinerja yang mulai cair di awal Maret 2026 dan ditargetkan masuk sebelum Idul Fitri. Ada pula rapel kenaikan gaji pensiunan yang sedang dalam proses administrasi dan diharapkan bisa terrealisasi dalam beberapa bulan ke depan. Kemungkinan besar sekitar bulan April hingga Mei 2026 jika semua tahapan berjalan lancar dan gaji ke-13 yang dijadwalkan cair sekitar Juli 2026. Jangka panjang ada peta jalan besar yang sedang dibangun untuk memastikan bahwa generasi pensiunan berikutnya bisa hidup lebih layak dan lebih tenang. Sekarang ada beberapa hal praktis yang perlu Bapak dan Ibu lakukan dari sekarang agar tidak mengalami masalah saat pencairan tiba. Pertama, pastikan nomor rekening yang terdaftar masih aktif dan benar. Kalau pernah ganti buku tabungan atau kartu ATM, segera cek apakah nomor rekening tetap sama. Kalau berubah, harus segera diperbarui sesuai prosedur. Kedua, pastikan rekening tidak dalam kondisi dorman atau pasif. Rekening yang lama tidak digunakan bisa dianggap pasif oleh bank. Untuk mengaktifkannya cukup lakukan transaksi kecil, bisa tarik tunai atau sektor tunai nominal berapapun. Ketiga, pastikan data kependudukan rapi. NIK, nama dan tanggal lahir harus sesuai antara KTP dan dokumen pensiun. Perbedaan kecil dalam penulisan nama sekalipun bisa menyebabkan verifikasi tambahan yang memperlambat proses. Keempat, jika ada perubahan status penerima, misalnya pensiunan utama meninggal dan hak berpindah ke janda atau duda, pastikan proses administrasi perubahannya sudah diselesaikan. Kelima, simpan dokumen penting seperti SK pensiun dan kartu peserta. Walau sistem sudah digital, dokumen fisik tetap berguna sewaktu-waktu diperlukan, dan yang tidak kalah penting waspadai penipuan. Setiap kali ada kabar pencairan besar, selalu muncul oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka bisa mengaku sebagai petugas bank, petugas lembaga penyalur, atau bahkan mengaku dari Taspen atau BPJS. Modus mereka beragam mulai dari meminta data pribadi, PIN, password, OTP, hingga meminta biaya administrasi agar pencairan bisa dipercepat. Ingat baik-baik, petugas resmi tidak akan pernah meminta PIN, password atau OTP dan pencairan hak, bukan layanan berbayar yang bisa dipercepat dengan uang pelicin. Kalau ada yang meminta seperti itu, abaikan, blokir, dan laporkan ke pihak berwajib atau kantor terkait. Untuk memantau informasi resmi, jangan jadikan grup WhatsApp sebagai sumber utama. Prioritaskan informasi dari kanal resmi lembaga penyalur, website resmi instansi terkait aplikasi resmi, akun media sosial terverifikasi, atau langsung datang ke kantor cabang bank penyalur. Kalau ada info dari pihak bank, pastikan itu benar dari kantor resmi dan bukan dari nomor tidak dikenal yang mengaku-ngaku petugas. Bapak Ibu, mari kita rangkum semua yang sudah kita bahas. THR untuk ASN, TNI,
Polri, dan pensiunan mulai dicairkan awal Maret 2026 dengan tambahan 50% tunjangan kinerja dan total anggaran R5 triliun untuk R9,4 juta penerima. Isu rapel kenaikan gaji pensiunan yang dikaitkan APBN 2026 mulai ramai sejak 28 Februari 2026 dan sedang dalam proses administratif yang diperkirakan membutuhkan beberapa bulan hingga benar-benar cair kemungkinan sekitar April hingga Mei 2026. Gaji ke-13 dijadwalkan cair sekitar Juli 2026. Penerima umumnya mencakup semua pensiunan yang terdaftar resmi, termasuk janda, duda, dan pensiun terusan. Memina rapel bervariasi berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, dan periode rapel yang ditetapkan. Mekanisme pencairan melalui transfer bank penyalur dan informasi resmi akan diumumkan di kanal resmi. Persiapkan data dan rekening dari sekarang dan waspada terhadap penipuan. Mewakili seluruh tim kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak dan ibu pensiunan atas pengabdian yang telah diberikan untuk negeri ini selama puluhan tahun. Jasa bapak dan ibu tidak akan pernah terlupakan. Semoga semua proses pencairan bejaan lancar, tepat sasaran, dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Semoga negara terus hadir dan memenuhi hak-hak bapak dan ibu dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.